Oke, ketemu lagi dengan channel Nakai MX. Kali ini gua mau review lagi ya, review YZ250X full option. Nah, optionnya ini nggak semata hanya untuk variasi terus nambah ganteng, tapi emang ada fungsinya ya, masing-masing optionnya itu ada fungsinya yang sangat berguna bro. Jadi jangan sampai kalian bilang, wah itu mah cuma gaya-gayaan aja gitu kan, tapi padahal enggak, itu ada fungsinya ya bro ya. Jadi gua akan bahas satu-satu option yang nempel di motor YZ250X ini ya kan, berikut dengan fungsinya gitu. Nah di sini kita kedatangan lagi tamu YZ250X punya juragan Alin, motor baru langsung option gitu. Nah dan ini kali pertamanya di workshop kita masuk 250X option ya. Jadi beliau masrahin optionnya ke kita, apa yang bagus yang harus dipasang, pasang aja gitu kan. Ya udahlah, akhirnya kita pasang semua option yang emang sesuai fungsinya ya. Cuma emang ada satu option yang kita belum dapat karena ada beberapa part option yang kita belum dapat karena barang-barangnya kosong. Nanti akan gua jelasin ya itu kegunaannya apa. Nah, tapi sekarang kita jelasin dulu yang ada dulu yang nempel di sini ya. Karena ini project ini masih berjalan, bro. Motor ini nggak sampai di sini gitu kan. Optionnya masih ada part 2-nya nanti kalian, kejutan buat kalian ya. Oke, di sini kali pertama gua menjelaskan di sini ada knalpot. Ini knalpot ini udah diganti dengan tipe yang kompetisi ya, yaitu Pro Circuit yang karbon. Nah, kenapa kita ganti knalpot? Karena di 2 tak itu muffler itu knalpot itu sangat menentukan untuk performa motor ya. Jadi akhirnya kita ganti buat menambah performa motor gitu kan. Nah, ini knalpot pakai Pro Circuit yang karbon, tipenya ada tuh nanti kelihatan. Nah di sini pun setelah ganti knalpot nggak hanya ganti aja, kita beli juga pelindungnya, guardnya ya. Jadi ini muffler guard ini ngelindungin knalpot dari benturan benda keras, nah gitu kan. Setidaknya mengurangi tingkat kerusakan. Ini yang biru ini itu adalah muffler guard ya, jadi pelindung knalpot. Nah di sini pelindung knalpot kita pakai yang Acerbis ya kan. Nah ini guna banget gitu karena 2 tak itu depannya di depan banget ya. Jadi akhirnya kita pasang ini, apalagi ini peruntukannya buat enduro ya. Jadi enduro itu lebih banyak ke pepohonan yang tumbang, terus bebatuan gitu kan ya. Banyak lah obstacle-nya, jadi harus kita benar-benar kita jaga gitu kan. Karena 2 tak itu knalpot penyok sedikit aja performanya akan berkurang ya. Nah, terus di sini kita bagian bawah dulu ya. Di sini ada engine guard, engine cover. Ya, engine cover ini fungsinya ya sama, melindungi benturan dari benda keras langsung ya ke blok mesin. Makanya kita pasang ini cover mesin ini gitu kan. Ini bagian kopling. Nanti di bagian kanannya ada di bagian magnetnya ya. Nanti ada frame sebelah kanan. Nah terus di sini nyatu dengan water pump. Nah ini dengan water pumpnya langsung dia nyatu. Nah terus kita step ganti ya bro. Step pun udah ganti untuk mempermanis juga, dan ada fungsinya. Karena yang racing ini ininya lebih tajam. Itu untuk gunanya supaya sepatu kita ketika ada trek licin atau apa, sepatu tetap lengket di step ya, nggak ngegeser gitu kan. Karena riding posisi motor trail tuh beda dengan road race ya, atau dengan motor di jalan. Banyak kan berdiri gitu kan. Tapi kalau lagi berdiri ininya licin kan bahaya kan, bisa jatuh gitu. Nah, ini salah satu kegunaan dari step. Terus di sini ada cover arm, swing arm ya. Cover swing arm ini untuk melindungi sama arm biar tidak tergores dari benda yang keras ya kan. Nah, di situ kegunaannya adalah ya, selain mempercantik atau memperganteng motor kalian gitu kan. Nah, terus kita naik ke sini ada fork guard yang bawah.
ini dia satu set dengan disc guard ya, itu udah dapat. Ini disc guardnya udah pakai. Nah ini dapat juga ya bagian pelindung shock bagian bawahnya ya, biar nggak kebentur benda keras juga. Nah terus di sini ada cover shock bagian atas triple cam, itu untuk mempercantik ya, untuk mempercantik, mempergagah lah, memperganteng motor gitu kan. Fungsionalnya sangat minim banget ya, fungsionalnya sangat minim gitu kan. Itu boleh kalian pasang atau enggak, tapi kalau dipasang pun kelihatannya cakep bro, ganteng ya. Jadi lebih padat gitu motornya ya. Nah terus ini kita body sengaja yang aslinya kita copot, kita ganti warna putih sesuai kemauan ownernya sendiri, pengen ganti warna putih, nanti dekalnya juga menyesuaikan putih gitu kan. Nah jadi unsurnya biar nggak biru full banget gitu kan. Walaupun ya 2022 itu identik YJ tuh biru full kan, tapi kita agak keluar konsep sedikit dari pabrikan ya. Nah di sini ada handguard. Handguard ini kita pakai yang Acerbis. Itu selain buat option biar kelihatan gagah juga, di sini ada fungsinya bro ya. Jadi mengurangi benturan langsung tangan kita dengan benda yang keras ya. Nah di sini ini fungsinya gitu kan, misalkan kita jatuh kena batu, jadi ini duluan nih, jari kita aman ya. Oke, kalau nggak ada pohon ranting yang tajam, jadi kehalang sama ini. Nah terus di sini ada handle rem depan, ini udah menggunakan variasi. Nah ini selain mempercantik, dia daya jangkau remnya lebih lembut ya, lebih enak gitu kan. Jadi kita nggak terlalu harus bertenaga banget, tapi brake kita hard brake-nya dapet gitu. Ini handguard ini handle rem ini satu sama handle coupling ya bro ya, sepasang gitu. Nah itu beberapa option yang ada di motor ini. Nah yang gue bilang tadi yang belum ada itu kita radiator guard. Radiator guard itu usahainlah buat kalian itu kalau punya motor build up harus pasang ya, karena fungsinya selain option tapi dia ada kegunaannya juga untuk melindungin radiator itu kalau jatuh terkena benda keras itu tidak bengkok ya, atau tidak cacat, tidak rusak gitu kan. Jadi itu sangat-sangat membantu ya kalau radiator guard ini. Nah kita ini kebetulan belum pasang karena belum dapat. Cuma ya ini konten kreator kita maksa terus harus buru-buru review, ya udah nggak apa-apa, nanti kita bikin part 2-nya ya. Hanya itu aja mungkin beberapa optionnya ya yang udah kepasang. Terus ada ini kelupaan nih, ini ada pelindung rangka ya kan. Pelindung rangka ini satu, biar motor rangkanya tetap bagus, tidak mudah tergores dengan sepatu ya, karena sepatu itu gampang ngegores bagian di rangka, biasanya suka agak lecet-lecet. Fungsinya kenapa? Biar motor itu ketika dicuci, dibukain semua masih fresh lagi ya. Jadi rangka-rangkanya itu masih seperti kayak baru gitu ya. Jadi itu tujuannya. Terus ini juga agak sedikit lengket ya ke sepatu biar nggak mudah. Kalau pakai motor steel itu harus jepit ya bro ya, dalam kondisi apapun. Jadi itu sangat ngebantu juga buat jepitan kita ya. Terus ada lagi nggak ya? Sementara itu aja optionnya yang kita pasang dan kegunaannya ya bro ya. Jadi nggak hanya untuk mempercantik atau bikin ganteng motor kalian gitu kan, tapi ada kegunaannya juga gitu kan. Nah nanti di gear sendiri kita akan ganti juga gitu kan, itu di part 2 ya, kalian tunggu aja sampai project ini bener-bener selesai. Seperti apa nanti kalian ya lihat motor ini jadinya gitu kan, karena dekal pun gua lagi bikin, kebetulan orang desain gua baru beres hari ini jadi belum kepasang. Itu kita tunggu di part 2. Kita pasang yang ada optionnya dulu. Ini 75% udah kepasang semua ya bro ya, optionnya tinggal 25% lagi. Kita tes setelah ganti knalpot, kita tes ya suaranya sama akselerasinya, oke? Karena ya 250 2 tak ini bagi gua sangat sadis untuk YJ ini ya. Jadi kalian harus lihat nanti ya keganasan motor ini. Tapi ya gua tesnya di depan bengkel gua di jalan raya, tapi kita tetap safety ya, kita nanti pakai helm.
nunggu jalanan kosong baru gua tes ya. Oke. Itu sih jangan ditiru, sebenarnya harusnya di tanah ya. Cuma ya karena keterbatasan waktu, cuaca juga hujan terus, akhirnya ya gua mau nggak mau agak sedikit keluar dari jalur, kita main test drive-nya di aspal ya. Tapi mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian ya. Oke, jangan kapok, jangan bosan lihat video dari channel NakaMX. Tunggu di part 2. Oke bro, salam gaspol.